Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Maaf ya, saya tidak bisa on cam ya. Oke. Iya, silakan. Iya, ya. Mm-mm. Oke. Iya, benar-benar. Oke, silakan. Boleh, boleh. Iya. Oke, soal OECD sebenarnya Indonesia itu sudah pernah apa ya, sudah pernah join sebagai key partnernya OECD itu sejak tahun 2007 sebenarnya. Hanya kan untuk masuk di sebagai anggota utama di OECD itu baru 2024 ya kalau saya nggak salah, tapi pada eranya Pak Jokowi juga sempat ada perbincangan mengenai masuknya Indonesia di OECD, tapi kemudian dibatalkan. Tapi ada beberapa syarat yang kemudian harus eh, apa ya, dipenuhi oleh Indonesia ketika dia masuk OECD. Sebenarnya untuk sekarang itu Indonesia sebenarnya belum bisa masih dalam proses aksesi dan aksesinya itu masih sekitar dari bulan Mei ini sampai kalau saya tidak salah itu kemarin pernyataannya Pak Erlangga sekitar 250 hari sejak Mei, berarti hampir 1 tahun ya untuk proses self assessment-nya saja. Nah, untuk proses lebih lanjutnya itu sebenarnya Indonesia untuk masuk OECD itu lebih kurang membutuhkan waktu sekitar 3 tahun untuk self assessment-nya. Jadi banyak hal yang harus dipenuhi oleh Indonesia untuk masuk di OECD itu karena memang apa ya, tidak semua kan OECD ini merupakan rezim perekonomian ya, rezim rezim ekonomi dan perdagangan yang hanya boleh diikuti oleh negara-negara yang kemudian punya pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus dan juga pendapatan per kapita yang tertinggi gitu. Nah, kalau dilihat dari apa tingkat pendapatan per kapitanya, sebenarnya memang Indonesia memenuhi akan hal itu, tapi um, ini kan di Asia baru Indonesia mau menuju masuk, sedangkan yang baru masuk itu hanya Jepang dan Korea Selatan. Kalau dilihat secara positifnya sebenarnya tidak terlalu rumit sekali prosesnya karena memang Indonesia juga adalah salah satu negara yang kemudian adalah anggota G20, sementara hampir secara keseluruhan dan mungkin bisa dipastikan secara keseluruhan anggota G20 itu adalah juga anggota OECD gitu. Tapi apa ya, saya melihat beberapa hal yang kemudian janggal persoalan masuknya Indonesia di OECD ada kaitannya dengan kepentingan ekonomi negara anggota yang lain. Saya tidak bisa memastikan dari negara mana yang kemudian punya kepentingan terhadap sumber daya alam yang ada di Indonesia tentu saja, karena saya melihat dari satu hal yang di-highlight dari masuknya Indonesia ke OECD itu adalah persoalan industri ini sumber daya semikonduktor. Nah, itu sebenarnya ada hubungannya dengan perang dagang antara Cina dan AS yang terjadi sekarang dan juga akuisisi Taiwan yang sekarang dicanangkan akan kembali ke Kewan China Policy. Artinya dia akan balik ke daratan Cina. Itu adalah salah satu bentuk kekhawatiran Amerika Serikat ketika Taiwan itu menjadi negara yang kemudian diakuisisi kembali oleh Cina. Sedangkan
negara dengan penghasil semikonduktor terbesar dan terbaik di dunia sekarang adalah Taiwan, dan yang berikutnya adalah Korea Selatan. Sementara di sisi lain kalau dilihat dari kebijakan politik di Korea Selatan, sebenarnya itu tidak mencerminkan bahwa 100% sebenarnya Korea Selatan itu adalah condong pada kebijakan Amerika Serikat juga sebenarnya, karena memang kekuatan ekonominya Korea Selatan itu sekarang dia berada di apa ya, negara negara berkembang, tapi yang sudah maju juga dengan industrialisasi semikonduktornya itu dia sepertinya dia nomor 2 gitu setelah Taiwan. Nah, dalam konteks perang dagangnya antara Tiongkok dan AS itu memberikan indikasi bahwa ketidakmampuan negara-negara Eropa termasuk Uni Eropa dan juga Amerika Serikat tentunya untuk memenuhi kebutuhan semikonduktor, karena memang produksi chip yang terbesar itu ada di Taiwan dan juga Korea Selatan. Sementara dalam proses perang dagang, apalagi misalnya Laut Cina Selatan sudah diakuisisi oleh Tiongkok, itu akan menghambat seluruh rangkaian perdagangan semikonduktor oleh Amerika Serikat. Sehingga dengan bergabungnya Indonesia di OECD ini menggambarkan bahwa OECD akan mendapatkan keuntungan, negara-negara yang utama OECD itu akan mendapatkan keuntungan produksi semikonduktor. Sementara Indonesia itu punya sekitar 330 juta ton semikonduktor, dan itu per tahunnya diproduksi sekitar 3,5 juta ton per tahun. Jadi Indonesia akan menjadi negara yang kemudian dilihat sebagai second option ketika Taiwan diakuisisi oleh Tiongkok gitu. Karena memang sekarang beberapa bulan yang lalu Tiongkok memang membangun jalur apa ya, jalur baru untuk mengakuisisi kembali Taiwan. Jadi kekhawatiran itu membuat negara-negara utama OECD itu harus mencari jalan baru, kemudian seperti Indonesia yang punya sumber daya semikon apa pembuatan chip itu, salah satunya adalah ya pembangunan industri konduktor baru gitu. Jadi kalau saya lihat adalah proses self assessmentnya, kemudian aksesinya akan lebih cepat kalau misalnya apa Indonesia itu dibutuhkan untuk masuk di OECD. Nah, selain itu, kalau misalnya sisi positifnya untuk Indonesia sebenarnya adalah keterbukaan pasar yang sangat besar tentu saja. Tapi di sisi lain, Indonesia akan menambah beban baru dengan masuknya OECD, karena memang kalau masuk di anggota OECD tentu saja Indonesia akan harus membayar sejumlah hibah di OECD sebagai pembayaran administrasi setiap anggota di OECD dan bergantung pada pendapatan per kapita masing-masing negara. Seperti itu sih untuk gambaran awal dari masuknya Indonesia ke OECD. Oke, oke. Oke, maaf ya suaranya agak jelek. Gimana gimana? Dimatiin aja ininya. Eh, kameranya nggak apa-apa, dimatiin aja, nggak masalah. Oke, 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 oke. Mm-mm. Iya, kalau berbicara tentang itu, masuknya Indonesia di OECD sebenarnya memang self assessment itu adalah salah satu rangkaian awal yang perlu dilakukan oleh Indonesia. Yang pertama, apa ya, menstrukturisasi, meregulasikan kembali hukum-hukum yang ada di Indonesia yang dianggap menghambat investor. Jadi memang ada regulasi yang harus diubah di Indonesia dan disesuaikan dengan standar OECD. Nah, di OECD itu dia menginginkan bahwa Indonesia adalah negara yang kemudian harus anti korupsi. Jadi Indonesia anti suap dan juga harus memenuhi dasar-dasar apa hak asasi manusia dan hak-hak dasar yang demokrasi itu kemudian harus menjadi highlight di Indonesia. Jadi memang bukan hanya
bagaimana kemudian Indonesia mendapatkan keuntungan secara ekonomi, tapi Indonesia secara regulasi hukum dan regulasi politik itu juga harus menyesuaikan dengan standar OECD. Nah, dalam hal persoalan HAM, itu juga akan ketika terjadi pelanggaran HAM di Indonesia, di Papua, dan lain sebagainya, yang kemudian banyak hal-hal itu bisa jadi Indonesia harus banyak menerima kritik-kritik dari negara-negara OECD. Selain itu, pertanyaan pertama tadi saya lupa apa? Gimana? Boleh diulang? Halo? Suara kamu termute. Pertama-tama. Oke, nggak masalah. Oke. Oke, untuk memperkuat perekonomian nasional sebenarnya kalau dilihat dari konsep ekonomi politik, ya tentu saja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga siklus perdagangannya di Indonesia. Karena memang dengan masuknya OECD, dengan gambaran utama keanggotaan OECD itu tentu saja adalah negara-negara yang kemudian memiliki sejumlah investor yang sangat besar, dengan negara-negara yang memiliki multinational corporation, tentu aliran foreign direct investment untuk masuk ke Indonesia itu sangat besar sekali. Jadi memang salah satunya yang persoalan tadi yang di-highlight soal semikonduktor. Nah, di Indonesia itu persoalan industri semikonduktor sebenarnya kan belum menjadi fokus utama. Nah, masuknya Indonesia di OECD bisa jadi semikonduktor itu akan menjadi industri baru di Indonesia, dan dengan dibukanya industri baru di Indonesia artinya investor baru melalui foreign direct investment itu akan masuk ke Indonesia. Sebenarnya itu yang diharapkan oleh Indonesia. Tapi dari positifnya itu kemudian kita juga akan mendapatkan negatifnya seperti yang saya jelaskan tadi. Sebenarnya bukan 100% is negatif, tapi itu adalah kepentingan negara-negara yang kemudian anggota OECD yang tidak mendapatkan porsi semikonduktor di negara lain. Jadi Indonesia akan menjadi negara yang kemudian tujuan utamanya untuk mendapatkan semikonduktor itu, karena memang industri seperti apa namanya iBox, Apple itu membutuhkan semikonduktor, karena memang untuk pembuatan alat-alat elektronik, HP, laptop dan lain sebagainya itu membutuhkan chips dari perusahaan semikonduktor. Sementara kalau misalnya di Korea Selatan apa yang menjadikan Korea Selatan sebagai salah satu negara tujuan untuk mendapatkan semikonduktor, di sana juga kan ada Samsung, ya kan? Jadi iBox-nya itu juga terbagi gitu. Bagaimana kalau misalnya tiba-tiba Korea Selatan mengubah kebijakan semikonduktornya tidak mau gitu, industri semikonduktornya tidak mau dibagi dengan Amerika Serikat, itu kan Amerika Serikat harus mencari industri baru yang kemudian untuk mensuplai kebutuhan semikonduktor dalam negerinya gitu. Sementara kalau dilihat dari proses perdagangan internasional, kemudian Samsung dan iBox itu, Apple itu kan mereka sama-sama dua industri yang kemudian saling bersaing gitu dalam konteks produknya. Dilihat saja di masyarakat bagaimana iBox dan Samsung saling bersaing gitu kan. Pada tahun 2019 itu sempat terjadi perselisihan antara Samsung dan iBox, persoalan hak cipta, persoalan hak cipta yang katanya iBox dicontoh oleh Samsung gitu. Jadi fenomena-fenomena tersebut akan mengindikasikan dalam konteks jangka panjang bahwa iBox dan Korea Selatan, maksudnya Korea Selatan dan Amerika Serikat itu sebenarnya mereka juga tidak dalam koridor perdagangan yang semuanya adalah positif, dan Korea Selatan tunduk pada AS gitu. Karena memang dua dua MNC-nya mereka itu sama-sama juga mengalami persaingan ekonomi. Di sisi lain, dalam konteks persoalan politik di Asia Timur, sebenarnya Korea Selatan dan Cina itu tidak memiliki potensi konflik yang cukup besar dalam sektor sejarah.
dibandingkan Jepang dan Korea Selatan. Oleh karena itu bisa dinilai bahwa ketika Korea Selatan memiliki kepentingan besar terhadap Tiongkok atau memiliki apa ya keuntungan besar ketika bekerja sama dengan Tiongkok, Amerika Serikat bisa ditinggalkan gitu. Nah, persoalan Semenanjung Korea itu persoalan yang lain. Artinya siapa tahu nanti persoalan Semenanjung Korea atau konflik Korea dan Korea Utara dan Korea Selatan yang dimana membuat Korea Selatan itu selalu tunduk pada AS bisa jadi misalnya kalau Cina memberikan sokongan keamanan kepada Korea Selatan bekerja sama dengan Tiongkok dan mereka akan menyatukan industri semikonduktornya mereka dan Taiwan diakuisisi oleh Tiongkok kembali, maka Amerika Serikat tidak akan mendapatkan industri semikonduktor. Sehingga persoalan itu membuat Amerika Serikat berpikir bahwa bagaimana caranya mendapatkan industri semikonduktor baru. Sehingga masuknya Indonesia di OECD yang di-highlight pertama adalah industri semikonduktor gitu. Nah, kalau makanya Indonesia yang kemudian di apa ya? Itu adalah analisis apa ya secara personal tapi memang alurnya seperti itu. Kenapa bukan yang lain yang di-highlight di situ di OECD banyak kemudian yang industri di Indonesia ada pertambangan yang lain banyak sekali kenapa harus semikonduktor. Nah, itu balik lagi ke persoalan perang dagang US dengan uh, kok Tiongkok. Nah, makanya OECD itu kan organisasi yang kemudian dibentuk oleh negara-negara AS dan juga Uni Eropa kan. Nah, kebutuhannya mereka adalah industri-industri elektronik yang sumber daya alamnya itu ada di negara-negara Asia termasuk Indonesia. Makanya uh, kalau dilihat dari konteks yang lain, kenapa bukan sumber daya yang lain? Kenapa harus semikonduktor yang akan apa ya, yang akan diakuisisi, akan dilihat oleh tim OECD pertama kali? Itu kan uh, itu yang akan di highlight pertama oleh Pak Erlangga yang saya lihat beberapa minggu yang lalu mengatakan bahwa tim dari OECD yang pertama kali mereka akan lihat di Indonesia adalah industri semikonduktornya itu berarti dalam hal ini ketakutannya mereka untuk mendapatkan semikonduktor itu sudah sangat kecil sekali dari Taiwan dan juga Korea Selatan. Makanya dia mencari yang baru. Nah, persoalan yang tadi kalau misalnya Indonesia apakah dia mendapatkan keuntungan tentu saja dia mendapatkan karena dari OECD itu dia akan mendapatkan masuknya foreign direct investment baru cabang-cabang perusahaan dari negara-negara anggota OECD itu akan masuk ke Indonesia untuk mengelola industri semikonduktor itu. Nah, cabang perusahaan itu masuk ke Indonesia akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan serta penyerapan tenaga kerja baru dengan masuknya industri baru di dalam negeri Indonesia. Itu yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia. Di sisi lain, positifnya adalah Indonesia akan memiliki bargaining position dalam perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat karena keterikat Tiongkok dengan Indonesia juga punya kerjasama dalam industri nikel di pertambangan nikel. Industri nikel dikuasai oleh investor Cina di Indonesia. Sedangkan kalau misalnya di OECD ini diakuisisi semikonduktornya diakuisisi oleh negara-negara Amerika dan juga Uni Eropa, berarti Indonesia berada dalam tengah-tengah antara Tiongkok dan juga Amerika Serikat. Maka Indonesia akan kuat dalam bargaining positionnya yang diharapkan nilai rupiah itu bisa naik kembali karena memang dengan masuknya di OECD sebenarnya akan memperlihatkan bahwa permintaan dan penawaran terhadap rupiah itu akan tinggi. Jadi itu yang sebenarnya diharapkan oleh pemerintah Indonesia dengan masuknya di OECD. Jadi ada positif dan negatifnya. Tapi saya lihat adalah positifnya kemudian cukup baik, apalagi di tengah perang dagang dan juga turunnya harga rupiah di Indonesia dengan masuknya di OECD itu bisa memberikan semacam uh, jalan baru untuk Indonesia bisa memperkuat perdagangannya, permintaan nilai rupiahnya, nilai tawar rupiah sehingga rupiah bisa naik kembali dan juga ya seperti itu. Ada banyak yang bisa didapatkan dari masuknya Indonesia di OECD. Oke. 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 Oke.
Iya. Oke. Pertanyaan yang pertama tadi, persoalan hukum di Indonesia apakah sebenarnya sangat bagus sekali karena memang standar untuk masuk di OECD itu Indonesia harus yang pertama memperbaiki kondisi politik dalam negeri. Artinya ketiadaan korupsi dalam negeri itu harus apa ya meminimalisasi keadaan tingkat korupsi di Indonesia. Nah, artinya semua masyarakat tentu saja mereka juga akan berpikir yang sama, pengurangan tingkat korupsi dalam negeri itu menunjukkan bahwa stabilitas politik dalam negeri itu artinya stabil sehingga itu kan mengindikasikan bahwa Indonesia dalam posisi politik yang baik gitu. Makanya sebenarnya salah satu poin penting kenapa negara itu harus berstabilkan politik dalam negeri karena memang politik dalam negeri itu sangat menentukan masuknya foreign direct investment meskipun Indonesia tidak masuk dalam OECD. Tapi ketika dia masuk dalam OECD, OECD itu meng-highlight satu hal persoalan politik dalam negeri itu harus stabil. Yang pertama, kondisi politik dan anti korupsi itu harus di, disesuaikan dan harus dikurangi seperti itu. Jadi kalau berbicara tentang bagaimana dampak positifnya, saya pikir itu bukan hal yang sangat buruk ketika Indonesia memperhatikan bagaimana regulasi dan anti korupsi yang ada di Indonesia. Karena memang baik dia masuk OECD maupun tidak akan memberikan dampak positif kepada Indonesia gitu. Bukan hanya masuk di OECD saja, tapi pengurangan korupsi di Indonesia itu sangat baik sekali buat pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Karena kalau kita lihat dari jumlah korupsi yang di Indonesia, apalagi sampai sekarang kalau dulu itu hanya ratusan miliar, sekarang sampai ratusan triliun, jadi tidak kebayang kalau misalnya uang itu dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, persoalan OECD yang melarang korupsi di Indonesia, saya pikir regulasi korupsi di Indonesia, saya pikir akan berdampak positif terhadap apa ya undang-undang anti korupsi di Indonesia. Bagaimana pemerintah kemudian mengusahakan yang terbaik mengurangi tingkat korupsi di Indonesia agar Indonesia dipercaya oleh negara-negara OECD agar mereka melakukan investasi di Indonesia. Nah, masuknya Indonesia di yang kedua masuk ke Indonesia di organisasi internasional sebenarnya itu menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah salah satu negara yang kemudian menjadi perhitungan di dunia internasional karena memang satu hal yang saya selalu bilang pada teman-teman di kelas bahwa yang saya suka pada era kalau kita baca di pemerintahannya Pak Prabowo mungkin kita belum melihat gambaran secara langsung bagaimana prospek politik luar negerinya, tapi pada era Pak Jokowi sebenarnya satu hal yang saya kagumi di pemerintah Pak Jokowi adalah politik luar negeri di eranya Pak Jokowi itu sangat bagus sekali. Indonesia bisa menjadi negara anggota HAM PBB sementara itu tahun 2000 dua kali di era Pak Jokowi dan juga anggota Dewan Keamanan PBB menjadi presidensi G20 dengan sangat dengan apa kontestasi yang sangat luar biasa ya meskipun terlalu euforia tapi menunjukkan bahwa dengan undangan yang begitu banyak dan hampir semua kepala negara hadir dalam presidensi G20 menunjukkan bahwa Indonesia memang menjadi perhitungan gitu. Padahal pada saat itu Amerika Serikat yang dan juga Rusia pada saat itu masih berada dalam apa ya konflik politik karena konflik Rusia dan Ukraina, tapi kedua negara itu kemudian menghargai Indonesia untuk datang dalam forum KTT G20. Itu menunjukkan bahwa posisi politik luar negeri Indonesia di eranya Pak Jokowi itu sangat bagus sekali. Di sisi lain, persoalan Indonesia juga dalam konteks kemarin persoalan COVID, artinya Indonesia bukan hanya lagi memikirkan bagaimana negara kondisi dalam negerinya, penyediaan vaksin untuk dalam negerinya, tapi juga Indonesia memikirkan bagaimana keberlangsungan dan penyediaan vaksin untuk negara ASEAN yang lainnya. Nah, hal itu kemudian memperlihatkan bahwa Indonesia memang punya nama gitu di dunia internasional. Selain itu, juga dengan secara terang-terangan Indonesia selalu mempersoalkan persoalan Palestina kan di PBB. Nah, dulu sebenarnya selalu ada juga tapi tidak serta-merta Indonesia menjelaskan secara gamblang persoalan Palestina. Nah,
dari hal itu kemudian kita bisa lihat bahwa keterlibatan Indonesia di dalam organisasi internasional dipercaya dan dicanangkan untuk menjadi anggota OECD lagi, itu memperlihatkan bahwa Indonesia sebenarnya memang berada di dalam garis perekonomian yang besar. Sebenarnya problemnya adalah bukan persoalan perdagangan Indonesia dengan negara lain, persoalan interaksi politiknya dengan negara yang lain, tapi kondisi politik dalam negeri yang sebenarnya membuat Indonesia itu sulit untuk bangkit. Sehingga dengan masuknya di OECD nanti dengan regulasi yang harus dipenuhi oleh Indonesia, termasuk yang saya bilang tadi undang-undang anti korupsi harus diutamakan dan korupsi harus dikecilkan, itu kan menjadi angin positif buat Indonesia memiliki regulasi politik dalam negeri yang kemudian harus stabil seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya itu. Nah, tapi yang perlu diwaspadai adalah ya Indonesia akan menambah pengeluaran baru di mana masuknya Indonesia di OECD itu akan menambah beban APBN Indonesia karena Indonesia juga harus membayar sejumlah dana hibah kepada uh, OECD gitu. Saya belum tahu mekanisme pembayarannya seperti apa, tapi memang semua anggota itu diwajibkan untuk memberikan dana hibah kepada OECD seperti itu semua anggota, termasuk Indonesia kalau misalnya akan masuk di sana. Kan ada 6 negara tuh yang akan masuk bersama Indonesia yang sedang sekarang itu lagi self assessment itu Brazil, Peru, Kroasia, Rumania, Indonesia saya lupa satu. Yaitu ada 5 negara. Kalau dibandingkan dengan 5 negara itu saya pikir Indonesia mungkin pertumbuhan pendapatan per kapita dan APBN Indonesia lebih besar dibandingkan Peru, dibandingkan Kroasia itu menurut saya lebih besar. Hanya saja persoalannya adalah kondisi politik dalam negeri Indonesia yang kemudian masih lumayan kacau gitu. Tapi mungkin sisi lain mungkin yang terjadi adalah karena mungkin pergantian politik yang masih belum menyebabkan Indonesia masih belum stabil, makanya rupiah masih turun. Jadi mungkin di 1 atau 2 tahun ke depan mungkin siapa tahu rupiah kan lebih 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 meningkat lagi gitu kursnya terhadap dolar. Dengan masuknya OECD, saya pikir Indonesia juga akan berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran terhadap mata uang rupiah gitu. Jadi investor itu kan ketika investor masuk, foreign direct investment masuk itu kan akan menambah penawaran dan permintaan terhadap rupiah sehingga akan berpengaruh gitu. Jadi kalau ada memang Indonesia masuk OECD, industri semikonduktor itu ada, saya pikir rupiah akan cepat kuat kembali. Mungkin begitu dari saya. Ya, sama-sama. Oh iya, ini kalian tidak bertanya dosen dosen ekonomi politikmu siapa? Oh ya, oke oke. Oh, oke oke oke. Oke. Oke oke, sip. Oke, good luck ya. Semoga penelitiannya lancar. Oke. Oh iya ya, nanti saya kirim lewat WA. Oke. Ya, sama-sama. Iya, salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar ya.